Pak Kamuludin sendiri yang bicara gitu dengan saya Pak dari awal. Jadi saya tidak pernah memberikan uang itu buat patrialis, nggak pernah Pak. Karena dia sendiri yang bilang. Iya, gitu, bukan Pak. masalah pemberiannya. Ada enggak pembicaraan akan ada sejumlah uang? Sama sekali Pak. Tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dengan Pak Kamaludin? Sama sekali tidak bicara sama yang sekali. buat ke hakim atau nggak pernah ada. Kalau bermain golf baik di Halim maupun di Rawamangun, yang membiayai siapa? Saya nggak tahu saya membiayain Pak. Saya nggak pernah biayain siapa. Saya tanya dulu. Ya, Pak. Pak Kamaludin tuh di perusahaan saksi sebagai apa? Itu sebagai direktur. Direktur. Ya. Dalam menjalankan usahanya sendiri-sendiri apa di bawah tanggung jawab saudara? Saya jarang ikut campur dalam perusahaan itu karena perusahaan itu kan baru saya beli Pak. Dalam memanage finance ini gimana? Kalau Pak Kamaludin misalkan main golf gitu? Itu Pak Kamaludin sendiri Pak. Ya? Pak Kamaludin sendiri yang ini. Penggunaan uang sekian gitu, tidak? Itu pemberian pribadi saya pada Pak Kamaludin. Perusahaan sendiri belum begitu jalan Pak, belum jalan. Baru ada akan jalan gitu Pak. Kalau pemberian uang untuk Pak Kamaludin pribadi untuk apa? Ya dia minta sama saya untuk main golf Pak. Main golf. Iya. Saudara masih ingat jumlahnya? Yang pertama $20.000. Nanti dulu, $20.000 itu untuk main golf di mana? Waktu itu Pak Kamaludin bilang ke Bintan dan Singapura. Singapura. Emang harus dolar ya, tidak rupiah? Mintanya begitu Pak. Begitu ya. Itu dari uang pribadi Pak, orang perusahaan? Saya ambil dari perusahaan saya Pak. Pribadi. Pertanggungjawabannya bagaimana? Karena saya kepingin aja usaha ini berjalan karena Kamaludin yang pimpin waktu itu. Jadi saya kepingin, kan udah ada proposal bahwa ini akan jalan gitu Pak. Main golf itu disampaikan nggak dengan si A, si B, si C, dengan termasuk Pak Patrialis? Awalnya saya nggak tahu main golfnya dengan siapa. Kapan saudara mengetahui itu? Setelah ada kejadian ini baru tahu. Setelah dia pulang main golf baru saya tahu. Setelah main golf? Iya. Sampaikan laporan bahwa Pak Kamaludin habis golf dengan Pak Patrialis? Iya gitu, ada cerita begitu. Setelah $20.000 tuh masih ada lagi? Ada 10.000. 10.000. Ya. Untuk apa lagi itu? Untuk main golf juga, untuk ke Singapura juga. Main golf di? Untuk main golf waktu itu. Main golf. Ya. Di tempat mana tidak tahu? Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Disampaikan juga main golfnya dengan Pak? Enggak, kalau yang 10.000 nggak bisa. Tidak. Untuk apa yang saudara tahu yang 10.000? Untuk dia pergi main golf Pak. Untuk dia main golf. Pak Kamaludin mintanya apa? Dia mau pergi main golf Pak. Main golf saja? Iya. Dengan 10.000 itu habis? Saya kurang tahu dia suka minta begitu Pak. Menyampaikan nggak ini untuk, ya mohon maaf, untuk Pak Patrialis misalnya? Nggak ada Pak. Untuk menyumbang umroh itu enggak? Nggak ada Pak. Enggak, baik. Setelah itu pertemuan kita kembali lagi. Kita pertemuan bahwa setelah menerima putusan ketemu lagi dengan Pak Patrialis, lalu masih ketemu lagi di mana dengan Pak Patrialis? Di restoran Pinang Bistro itu Pak, yang terakhir. Setelah itu? Udah itu yang terakhir Pak. Pernah ke Cisarua? Oh iya, itu dengan siapa? Yang $10.000 itu, habis itu besoknya diajak ke Cisarua Pak. Yang 10.000 itu? Iya, habis terima 10.000 Pak Kamaludin kan pergi, kalau nggak salah dia dari Singapura waktu itu. Ini rekamannya kedengaran nggak? Ngomong kedengaran nggak rekamannya? Terekam nggak? Kurang keras ini aja. Ya, agak deketin dikit, soalnya direkam ini. Oh iya Pak, siap. Ya gitu, Oke, Pak. direkam ini menjadi bahan ini apa, bahan fakta. fakta. Bagaimana tadi yang 10.000? Yang saya ingat, saya waktu saya berikan 10.000 Kamaludin itu dia ke Singapura. Yang saya ingat itu besoknya dia pulang, dia ketemu saya, kemudian sore-sore itu diajak saya untuk ketemu Pak Patrialis di Cisarua itu Pak. Dengan siapa saudara berangkat? Dengan sekretaris saya. Dengan Pak Bu Beni ya? Dengan Pak Kamaludin. Kami satu mobil berangkat ke saudara Cisarua. Berangkat itu berangkat inisiatif pada undangan Pak Patrialis? Saya diajak oleh Pak Kamaludin untuk ketemu Pak Patrialis di Cisarua. Kira-kira bulan apa itu? Mungkin Oktober gitu Pak. Oktober, masih Oktober? Iya, mungkin sekitar gitu Pak. Masih bulan.
Saya waktu tepatnya kurang begitu. Kurang waktu, baik. Apa maksud kedatangan ke villa beliau? Saya juga tadinya saya pikir ya cuman kenalan aja Pak. Kenal udah nih ya? Iya udah, terus ya Putusan sekedar. sudah, karena itu begini. Kenal sudah, golf sudah, makan sudah 2 kali, putusan sudah. Sekarang yang apa kedatangan ke Cisarua? Waktu itu Pak, saya diajak, terus saya duduk di ruang tamu, juga pesan dari Pak Kamaludin, jangan coba-coba bawa tas. Ingat sekali saya waktu itu, jangan coba-coba kamu bicara uang ya. Gitu. Iya, itu Turun dari mobil aja masih bicara itu tuh Pak. Jadi saya masuk ke villanya, rumahnya Pak Patrialis masih ada dalam meeting di tempat yang beda. Banyak orang di situ. Waktu itu Pak Patrialis mau bikin, ada sumbangan katanya mau bikin pesantren gitu ya, atau apa. Jadi mungkin sibuk, jadi saya hanya duduk di situ. Patrialis kemudian sempatkan bicara dengan saya, dengan Pak Kamaludin, sebentar sekali Pak. Hanya menanyakan waktu itu apa sih artinya zone base dengan country base gitu. Itu hanya Pak Patrialis menanyakan apa sih masalahnya dengan free country and zone base gitu Pak. Zone base. Iya, hanya itu dia tanyakan, dan apa untung ruginya sih buat bangsa Indonesia ini. Jadi saya jelaskan hanya itu Pak. Jadi masih berkutat masalah importer daging. Iya, ya? Jadi berapa lama di sana? Sebentar sekali Pak. Pak Patrialis ada tamunya di situ, yang lain-lainnya. Terus Pak Patrialis juga kayaknya udah capek sekali, jadi kami disuruh pulang, ya kami pulang Pak. Idealnya importer tuh mengira apa? Zone base apa? Kalau sebelumnya ini kan Indonesia menganut dari free country Pak, negara bebas ya. Beberapa negara mana Bebas saja? penyakit sama sekali baru boleh masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini termasuk free country Pak. Yang akan datang apa yang sudah-sudah? Yang sudah-sudah Indonesia adalah free country. Free country. Jadi layaknya Indonesia hanya boleh impor daging dari yang free dari penyakit juga gitu Pak. Iya. Supaya untuk membuat free bebas penyakit itu kan gak gampang Pak. Nah, itu saya jelaskan juga kepada Pak Patrialis itu waktu itu. Kalau zone base? Kalau zone berarti negara itu belum bebas penyakit sudah boleh ekspor ke Indonesia. Artinya nanti pun kalau Indonesia bisa swasembada daging itu nggak bisa ekspor ke sembarang negara itu Pak. Saudara ini kan bukan pihak ya dalam judicial review toh? Bukan Pak, siap. Kalau itu dikabulkan, apa untungnya untuk saudara? Yang pertama memang dalam pemikiran saya waktu itu, saya khawatir akan terjadi penurunan daripada marketing saya Pak. Saya khawatir waktu itu Pak. Pendapatan lah ya? Iya, saya khawatirnya itu aja. Yang kedua, saya melihat bahwa teman-teman saya banyak yang berjuang untuk betul-betul negara ini adalah free country. Oh, gitu. Iya, jadi saya berharap bahwa Indonesia ini tetap free country gitu Pak. Free country. Iya, sebab kalau masuknya daging terutama dari India, mohon maaf boleh bicara ini nggak Pak? Kalau masuknya daging dari India ini, yang negara ini yang mengenai zonenya aja nggak jelas gitu Pak, tidak diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, sehingga saya khawatir sekali penyakit mulut dan kuku ini akan masuk ke Indonesia Pak waktu itu. Baik. Lalu setelah dari Cisarua, apa masih bertemu dengan Pak Patrialis? Ya itu yang terakhir tanggal di Desember itu Pak. Di Desember. Desember. Oh, Di, Desember. Iya di Penang Bistro itu yang terakhir. Di mana? Di restoran Penang Bistro. Oh, di Penang Bistro itu Desember. Iya, Di iya. letaknya di mana tuh? Di Grand Indonesia Pak. Oh, di Indonesia. Apa yang saudara peroleh di situ? Saya tiba-tiba ditelepon, diajak makan oleh Pak Kamaludin. Udah kemari aja, nanti sebentar ada Patrialis juga gitu katanya. Ya udah saya ikut datang Pak. Baik. Nggak ada pembicaraan apa-apa lagi? Sejauh saya nggak ada bicara apa-apa Pak. Semua di situ bicara bercanda-bercanda aja Pak. Dan Pak Kamaludin kasih tahu Pak Patrialis mau umroh. Oh iya selamat, itu aja Pak. Yang lainnya bicara-bicara makanan gitu. Ya bicara-bicara enteng-enteng aja Pak, nggak ada yang lain Pak. Baik. Siap, Pak.
Bulan Desember ketemu, Januari ketemu? Januari nggak pernah ketemu. Baik. Kalau bulan Januari ada berita apa terhadap putusan? Tiba-tiba waktu saya lupa tanggalnya itu sekitar tanggal 20-an begitu Pak. 20 Januari? Ya sekitar 21, 20 gitu. Pak Kamaludin ajak saya ketemu. Pak Kamaludin? Iya, Pak Kamaludin ajak saya ketemu di restoran The Kevin itu karena memang kami sering berkumpul di situ. Saya dikasih lihat foto draft putusan. Draft putusan? Iya, draft putusan itu. Saya dikasih lihat foto itu aja. Itu. Siapa yang ngasih lihat foto? Pak Kamaludin? Pak Kamaludin ya kasih lihat saya draft putusan di situ. Apa draft isi putusan itu? Saya juga nggak gitu mengerti, yang mulia, mohon maaf. Saudara baca? Saya baca tapi saya kurang gitu. Itu maksudnya di foto handphone gitu maksudnya? Iya. Kurang dalam gitu. apa handphonenya? Apa dikirimin ke handphone saudara apa ditunjukin? Ditunjukin, terus juga itu ada tiga foto, satu foto dikirim saya. Saya baca juga masih kurang gitu bisa mengerti. Pak Kamaludin menyampaikan apa terhadap isi putusan itu? Dia bilang ini udah dikabulkan sebagian. Udah dikabulkan sebagian, Iya. ditolak sebagian. Iya betul. Lalu apa respon saudara? Ya biasa-biasa aja Pak. Baik. Waktu saudara jadi terdakwa kan pernah kita lihat nih diperdengarkan di sini ada rekaman dengan rekan saudara itu. Betul. Terkait uang 2 miliar. Betul. Ya. Itu uang 2 miliar itu ada apa tidak? Gimana Pak? Terkait uang 2 miliar. Iya. Saudara kan sudah diperdengarkan, saya sudah dengarkan. Saudara pernah memerintahkan Bu Feni? Iya, saya perintahkan Bu Feni untuk siapkan uang 2 miliar pernah. Untuk apa? Saya nggak bilang buat apa sih, tapi tolong siapkan aja uang 2 miliar buat saya pakai. Gitu. Dalam bentuk apa 2 miliarnya? Saya suruh dia beli dolar Pak. Dolar Singapura? Iya, dolar Singapura. Sudah dibelikan? Iya, sudah diberikan. Sudah. Ya. Terus saudara simpan di mana itu dolar uang itu? Saya bawa pulang Pak. Bawa pulang? Iya Pak. Rencana untuk digunakan untuk apa? Memang saya rencana mau ke Singapura hari Seninnya gitu Pak. Jadi saya beli itu dolar untuk saya mohon maaf Pak. Iya. Bu Feni juga lagi sakit waktu itu. Jadi untuk Bu Feni berobat. Kemudian sisanya saya juga mungkin mau simpan di tabungan saya. Saudara saksi, Siap. saya harus mengingatkan kembali kepada Anda, Siap Pak. jangan berbohong dalam ruang sidang. Siap Pak. Ya, Iya Pak. berikan keterangan yang benar dalam forum sidang ini. Siap Pak. Mulia. Saya harap ini yang terakhir kali saya mengingatkan kepada saudara. Siap Yang Mulia. Demikian. Oke, baik. Pasal 22 Undang-Undang 3199 tegas ya. Memberi keterangan yang tidak benar dan sanksi hukumnya ya. Iya Saksi Pak. sudah diperdengarkan tadi juga kalau tidak salah 5 orang juga mengatakan yang sama. Nanti akan saya tanya Bu Feni masalahnya kan. Tidak Iya. saudara saya tanya. Siap Yang Mulia. Ya. 2 miliar yang saudara tukar itu dengan yang saudara nerima foto itu duluan mana? 2 miliar yang saya terima. Ya, yang ditukar yang minta kepada ditukar dolar Singapura itu dengan yang foto putusan itu. Foto dulu Pak. Foto dulu. Betul Pak. Baru saudara merintahkan Bu Feni Besoknya iya. besoknya, artinya tengah waktu 1 hari kan? Iya, memang Pak Kamaludin ada minta uang ke saya kan. Bang untuk apa? Besoknya itu Oh, besoknya. setelah menunjukkan foto itu, besoknya malamnya Pak Kamaludin minta uang 2 miliar dari saya. Ah, itu dia makanya. Iya. Besoknya Pak Kamaludin minta uang 2 miliar. Bagaimana Pak Kamaludin tahu ada uang 2 miliar di saudara? Pak Kamaludin minta uang 2 miliar dengan saya Pak. Oh, iya. Kan tidak begitu sederhana itu hari itu Pak Kamaludin minta 2 miliar. Pasti sebelum ada pembicaraan dong. Belum ada pembicaraan sebelumnya. Bagaimana Pak Kamaludin minta uang 2 miliar? Waktu malam itu, 1 hari setelah itu Pak ya, Iya, betul. Pak Kamaludin ketemu saya lagi makan dengan keluarga, baru dia telepon dia mau ketemu. Pas ini kan udah ada draft putusan gitu kan. Ah, iya. Ya kan, kemudian
ya tolong siapin dong 2 miliar, dia bilang gitu. Kan semua hasil informasi dari saya gitu Pak. Gitu. Waktu itu uang sudah ditukarkan dalam falas belum? Belum. Oh belum, masih tunai 2 miliar. Belum juga, belum. Belum juga. Belum juga. Bagaimana Besoknya, saudara menyiapkan uang 2 miliar? Bagaimana cara menyiapkan 2 miliar? Apa melalui? Jadi saya bilang, ya udah, saya tadinya saya pikir ya udah saya mau kasih tadinya Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir hanya untuk mendapatkan informasi seperti begitu, masa 2 miliar gitu Pak. Yeah. Jadi saya dalam hati saya Pak, saya nggak mau jadi kasih gitu Pak. Gitu. Lalu saudara menyanggupi permintaan Pak Kamaludin? Waktu malam 1 hari sebelumnya Satu iya. hari sebelumnya. Tapi besoknya dalam hati saya gitu Pak. Saya bicara dengan Bu Penny, masa gini aja minta 2 miliar gitu. Dan dia kasih kita hanya informasi gitu. Informasi sebegitu itu masa 2 miliar gitu. Kira-kira begitu dalam hati saya Pak. Itu. Baik. Kemudian saudara memerintahkan Bu Penny untuk menukarkan dalam bentuk falas. Iya, memang saya suruh beli juga karena memang ada kebutuhan pribadi saya. Ya, untuk itu dulu satu-satu dulu aja, yang siap. 2 miliar itu dulu. Iya Pak. 2 miliar itu yang saudara keluarkan bentuk cek apa uang tunai apa-apa? Saya minta tolong Bu Penny kasih tahu kantor saya butuh 2 miliar. 2 miliar, baik. Kemudian saya bilang tolong tukar dengan dolar Singapura. Oh baik. Siap. Bisa lanjut ke Pak Bu Penny. Bu Penny, tolong Bu. Betul ya, Ibu Penny pernah bertemu dengan Pak Patrialis ya? Ya. Di Cisarua ya? Iya, yang mulia. Selain itu di mana lagi? Di restoran The Kevin di Intiland Building, sama di Penang Bistro. Terkait apa pertemuan dengan Pak Patrialis? Awalnya saya cuma karena saya sering mendampingi Pak Basuki kemanapun Pak Basuki pergi hanya untuk mendampingin aja. Jadi Pak Basuki kemarin waktu itu info bahwa mau ada pertemuan dengan Pak Patrialis. Saya disuruh ikut, ya saya ikut. Setiap pembicaraan dengan Pak Patrialis selalu ini apa? Tercatat apa gimana? Apa? Tidak. Tapi mendengar ya? Ya. Terkait dengan judicial review? Pertemuan pertama tidak ada pembicaraan mengenai judicial review sama sekali. Kapan saudara mengetahui itu? Maksudnya ada judicial review kapan tahu? Oh itu tahu, karena itu kan sesuatu yang sudah kurang lebih 1 tahun bergulir di media, di asosiasi, di sesama importir, semua sudah tahu kurang lebih ya Pak. Hanya mengenai bahwa ada tuntutan, ada gugatan, tapi hanya sebatas itu aja. Hanya sebatas itu saja ya. Ya. Baik. Tadi terkait dengan Pak Basuki, betul ada uang 2 miliar? Betul, saya diperintahkan menyiapkan uang 2 miliar. Ya. Dalam bentuk apa diberikan? Singapura dollar. Sebelumnya apa dalam bentuk tunai? Tunai ya. Tunai. Ya. Dari Pak Basuki. Pak Basuki memerintahkan saya menyiapkan uang Singapura dollar ditukarkan dari uang 2 miliar rupiah. Dari 2 miliar. Ya. Dari 2 miliar ditukarkan ke Singapura dollar. Ya. Di mana? Dari kantor Pak. Dari kantor, Ya. baik. Yang saudara ketahui uang 2 miliar itu untuk apa? Saya nggak tahu sebenarnya. Cuman yang saya tahu kenapa waktu malam pertemuan sehari sebelumnya itu kan Pak Kamaludin ketemu pribadi dengan Pak Basuki berdua. Saya di sana tapi saya tidak ikut dalam pertemuan. Jadi makanya saya bilang tulis aja MK. Tapi Nggak boleh begitu. saya tidak tahu untuk apa, tapi nggak boleh nyimpulkan begitu dulu. Ini kan uang 2 miliar saudara tukarkan, nyuruh siapa saudara menyuruhkan? Saya menyuruh Ibu Dewi. Bu Dewi ya, Iya. staf saudara ya? Iya. Saudara di PT-nya Pak Basuki kan? Iya, betul. Sebagai apa tadi? Manajer ya? Iya. Baik ya. Saudara punya kewenangan mengeluarkan uang kan? Tidak. Tidak. Tanpa Pak Basuki saudara tidak mengeluarkan uang kan? Setahu saya Pak Basuki juga tidak tanda tangan cek Pak. Tidak langsung cek aja. Iya. Baik. Itu kan pasti tidak mungkin bentuk uang, pasti bentuknya cek kan? Saya tidak tahu Pak. Pokoknya saya biasanya kalau disuruh menyiapkan saya hanya sampaikan ke Ibu Dewi yang Bu ngurus. Dewi yang cek. Iya. Saudara pernah melihat cek enggak, yang 2 miliarnya? Tidak pernah. Oh, tidak pernah, baik. Lalu ditukarkan dalam bentuk Singapura dollar ya? Iya. Itu berapa kira-kira? Kurang 2 miliar itu? kalau nggak salah sekitar 200 ribuan ya Pak. 200 ribuan ya? Iya. Baik, 200 ribu. Setelah itu
saudara memerintahkan Ibu Dewi itu tadi ya? Iya. Baik. Uang kembali ke saudara yang 200.000 dolar itu? Tidak. Ya? Uang 200.000 itu kan Yang telah ditukarkan? diantar langsung ke Pak Basuki. Oh, langsung atur Pak Basuki. Iya. Dikemas dalam bentuk apa? Saya tidak lihat. Jangan lihatnya. Untuk selanjutnya sama Pak Basuki digunakan untuk siapa? Saya tidak tahu. Baik. Tadi kembali kepada saudara bisa nulis MK itu tadi. Karena Bagaimana saudara itu? karena kan Pak Basuki sehari sebelumnya bertemu dengan Pak Kamaludin. Jadi kita tuh kalau suka bicara-bicara tuh MK Muhammad Kamaludin maksudnya itu. Jadi saya kasih tahu kantor tulis aja lah MK. Nanti tanya Bapak lagi besok untuk apa uangnya. Dalam pencatatan pembukuan maksudnya apa itu? Maksudnya Pak? Dalam cash flow-nya maksudnya 2 miliar itu untuk apa? Jadi saya suruh tulis MK aja. MK. Ya, Yang saudara ketahui MK itu apa? Muhammad Kamaludin. Muhammad Kamaludin. Ya, itu hanya kode saya sama Pak Basuki berdua aja. Ada di depannya selain MK ada H-nya enggak? Tidak pernah ada H-nya Pak. Tadi ada. Saya tidak tahu kenapa bisa ada tulisan H di sana. Enggak. Kita kembali lagi merujuk ke pasal 22 ini. Staf saudara tadi 5 orang sudah diperiksa semua ya kan. Ya, Ya. tidak apa-apa, berbohong tidak masalah, kami tidak ada kepentingan apa-apa. Cuman kejujuran itu hati nurani juga perlu kita sebagai perwujudan ya, niat baik saudara ya. Saudara juga sebagai terdakwa kan. Setidaknya kan juga akan mempengaruhi terhadap pertimbangan terhadap diri saudara sendiri. Ada enggak selain MK itu di depannya H, MK gitu? Maaf Yang Mulia, saya pertama kalinya melihat tulisan itu adalah pada saat saya ditangkap dalam lembaga penyidikan. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka menulis, kapan mereka menulis, kenapa mereka menulis. Saya tidak pernah menginformasikan hal tersebut. Sejak kapan saudara mengetahui kalau Pak Kamaludin tidak ada Muhammadnya? Saya tahu nama dia tidak ada Muhammad. Tapi ini cuma kode-kode yang antara saya dengan Pak Basuki aja. Jadi yang saudara maksud itu Muhammad Kamaludin, Iya. MK itu ya? Iya, Yang Di Mulia. dalam pembukaan juga begitu bunyinya? Saya tidak tahu Pak, Yang Mulia, saya tidak pernah lihat. Baik. Saudara tahu enggak selanjutnya uang itu apa istilah itu ada, mohon maaf misalnya ada penggeledahan Di mana Yang Mulia? di ruangan? Di ruangan kantor saya? Di ruangan apa di kantor ada? Penggeledahan itu, penggeledahan memang dilakukan penggeledahan pada saat ditangkap. Oh gitu ya. Coba ke Pak Budi lah, Pak Basuki. Selanjutnya uang 2 miliar itu Pak Basuki disimpan di mana? Yang 200.000 dolar Singapura itu? Saya bawa pulang Pak. Ya? Saya bawa pulang karena Mau pulang di? di rumah saya Pak. Saudara kan tertangkap ya, ditangkap ya? Ya, Pak. Jadi waktu kantor saya digeledah, saya juga bingung ada apa. Kemudian anak saya telepon saya, kantor digeledah oleh KPK. Jadi saya datang ke kantor. Nah, saya tanya ada apa, belum dijawab, udah langsung naik mobil Pak. Dibawa ke KPK. Saudara tahu apa namanya urut-urutannya apa